Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang penyembelian. Di akhir sesi nanti kalian wajib menjawab beberapa pertanyaan yang Pak Guru berikan dan jawabannya dikirim via WA. Anak-anak yang berbahagia, penyembelian di dalam Islam dikenal dengan istilah ad-dzakah, yang artinya baik dan atau suci. Maksudnya adalah hewan yang disembelih dengan cara-cara yang benar akan menjadikan hewan itu menjadi baik, kemudian menjadi suci dan lezat sehingga layak dikonsumsi atau boleh dikonsumsi oleh kita sebagai orang Islam. Adapun menurut istilah, penyembelian itu adalah menghilangkan roh binatang dengan cara memutus jalan makannya, jalan nafasnya, dan dua urat nadi yang kanan dan yang kiri, menggunakan alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Jadi penyembelian itu adalah proses penghilangan rohnya hewan atau binatang yang agar binatang tersebut bisa kita makan, bisa kita konsumsi dan halal. Anak-anak yang berbahagia, rukun penyembelian ini terdiri dari yang pertama ada yang menyembelih, yang kedua ada niat dari yang menyembelih, kemudian yang ketiga ada hewan yang disembelih, yang keempat ada alat untuk menyembelih. Adapun syarat-syaratnya adalah penyembelih, syaratnya yang pertama adalah orang Islam. Jadi kita hanya boleh memakan sesembelihan orang Islam. Memang di dalam Al-Quran kita diperbolehkan memakan sesembelihan orang Ahlul Kitab. Tetapi Ahlul Kitab di zaman sekarang ini sudah berbeda dengan Ahlul Kitab di zaman dulu. Kalau di zaman dulu mungkin masih ada Ahlul Kitab yang masih mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di zaman sekarang ahli kitab sudah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk zaman sekarang ini kita hanya boleh memakan sesembelihannya orang Islam saja. Tidak boleh memakan sesembelihannya ahli kitab, sesembelihannya orang Yahudi maupun sesembelihan orang Kristen. Itu tidak boleh kita makan. Apalagi orang yang agamanya selain ahli kitab, itu tidak boleh kita makan sama sekali. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah berakal sehat. Artinya yang menyembelih ini adalah orang yang berakal sehat, bukan orang yang gila, bukan orang yang simping. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz. Artinya orang yang menyembelih itu adalah orang yang bisa membedakan yang baik dan buruk. Artinya orang sudah paham dan mengerti, ya, mengerti tentang tata cara proses penyembelihan. Dan orang yang ini walaupun belum balik, sudah nyambung pikirannya, sudah paham teknik dan cara jual beli, dan dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian terkait binatang yang mau disembelih, syaratnya yang pertama binatang tersebut adalah hidup, masih hidup. Jadi tidak boleh menyembelih binatang yang sudah mati. Binatangnya masih hidup baru disembelih. Kemudian yang kedua, binatang tersebut adalah binatang yang halal. Jadi tidak boleh menyembelih binatang yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian terkait niat yang dimaksud di sini adalah kita meniatkan menyembelih tersebut dengan membaca basmalah dan diniatkan untuk menghalalkan binatang tersebut agar bisa dikonsumsi. Ya. Kemudian syarat dari alat yang digunakan untuk menyembelih adalah alat tersebut adalah alat yang tajam, benda yang tajam yang terbuat dari logam atau besi, bisa juga dari batu, bisa juga dari kaca. Yang tidak boleh adalah menyembelih dengan menggunakan kuku atau tulang atau gigi. Itu yang tidak boleh. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan, yang pertama adalah berbuat baik terhadap binatang. Penyembelih hewan itu dilarang menyakiti hewan atau menyiksa sebelum menyembelihnya, misalnya menginjak atau menakut-nakuti hewan yang akan disembelih.
seorang yang menyembelih hewan harus berbuat baik di dalam proses penyembelihannya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, innallah katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qatlah wa idza dabahtum fa ahsinu dabhah. Artinya sesungguhnya Allah itu memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hal yang kedua yang harus diperhatikan di dalam penyembelihan adalah hewan itu ada dua macam, ada dua jenis kategorinya. Ada hewan yang maqdur alaih, yang didapat disembelih lehernya. Apabila kategori masuk maqdur alaih ini, maka harus disembelih bagian lehernya. Juga ada hewan yang ghairu maqdur alaih, hewan yang tidak bisa disembelih lehernya. Nah, pada kasus yang seperti ini, maka boleh disembelih di bagian manapun yang sekiranya bisa disembelih atau dihilangkan nyawanya. Kalau memang tidak memungkinkan memotong di bagian atau menyembelih di bagian leher. Kemudian hal yang ketiga yang harus perlu diperhatikan dalam proses penyembelihan adalah membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya. Jadi lambungnya itu ada di bawah. Kemudian memegang pisau dengan tangan kanan, kemudian menahan kepala dengan kirinya untuk memudahkan penyembelihan. Itu yang perlu diperhatikan di dalam proses penyembelihan. Kewajiban di dalam menyembelih. Penyembelih wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada bagian lehernya. Leher ini ada yang bisa disembelih bagian al-khalq, yaitu bagian atas. Biasanya yang dipotong bagian atas ini hewan-hewan yang lehernya pendek. Ya. Ada juga yang dipotong di bagian bawahnya, ya. Al-labbah. Nah, yang dipotong di bagian pangkalnya ini, pangkalnya tempat kalung misalnya, itu adalah hewan yang lehernya itu panjang kayak unta, itu dipotong di bagian bawah. Adapun kalau kayak unggas, kayak sapi, kayak kambing itu dipotong di bagian atasnya. Itu. Kemudian tentunya di dalam prosesnya harus berbuat baik, tidak boleh menyakiti binatang. Yang dipotong itu adalah jalur nafasnya. Di sini di kerongkongan ini kan tempat jalur nafas, kemudian jalur makanannya dan dua urat nadinya. Nah, seandainya dalam proses penyembelihan itu yang hanya terpotong hanya jalur nafas dan jalur makan, itu tetap sah walaupun dua urat nadinya tidak terpotong. Tetapi itu tidak bagus karena itu termasuk menyakiti binatang. Yang akan menjadikan yang menjadikan haram dalam proses penyembelihan apabila disembelih itu lebih dua kali. Jadi kalau kita menyembelih itu satu kali gerakan, ya, pisau itu tidak boleh diangkat, satu goresan, ya, dalam posisi pisau tidak diangkat. Tapi kalau kita sembelih satu kali kemudian diangkat pisaunya, disembelih lagi, itu haram hukumnya. Jadi seperti itu kewajiban di dalam menyembelih. Hal-hal yang disunahkan di dalam menyembelih binatang. Ada beberapa sunnah yang perlu diperhatikan di dalam proses penyembelihan binatang. Yang pertama, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher hewan. Apabila hewan tersebut adalah binatang atau hewan yang lehernya panjang. Namun apabila termasuk binatang yang lehernya pendek seperti sapi dan kambing, maka dipotong di ujung leher. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat yang tajam sehingga mengurangi rasa kadar sakit pada binatang tersebut. Yang keempat, memotong dua urat yang ada di bagian kiri dan kanan agar cepat mati. Dengan terputusnya dua urat nadi, itu akan mempercepat proses kematian dari hewan sehingga hewan tidak tersiksa lama. Kemudian menggunakan
Nah, yang kemudian binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya. Jadi rusuk kiri ada di bawah, bukan rusuk kanannya. Rusuk kiri itu ada di bawahnya. Kemudian membaca basmalah, membaca sholawat atas Nabi, dan mempercepat proses penyembelihannya. Jadi ingat, kalau menyembelih binatang tidak boleh 2 kali gerakan yang diangkat. Jadi 1 kali gerakan yang posisi pisau tetap pada leher binatang. Kalau pisaunya diangkat kemudian disembelihkan lagi, itu menyebabkan binatang yang disembelih tidak boleh dimakan, artinya haram dagingnya. Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih binatang, yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Jadi dimakruhkan menyembelih dengan alat yang tumpul karena dapat menyebabkan binatang tersebut tersiksa di dalam proses kematiannya. Kemudian yang kedua, memukul atau menendang binatang yang akan disembelih. Artinya tidak boleh menyiksa binatang tersebut, tidak boleh dipukul sebelum disembelih, tidak boleh ditendang, pokoknya tidak boleh dianiaya. Kemudian yang ketiga, menyembelih hewan sampai putus, itu makruh. Jadi lehernya terputus ya, karena saking semangatnya misalnya, itu akan menyebabkan binatang tersebut menjadi makruh, menyebabkan binatang itu tidak masalah dimakan, masih tetap halal tapi makruh hukumnya. Kemudian yang terakhir, menguliti sebelum binatang itu benar-benar mati. Jadi tidak boleh binatang itu dikuliti kalau belum mati. Adapun cara menyembelih hewan itu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara tradisional, yaitu tata caranya adalah menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah. Jadi gali lubang untuk penampungan darah. Kemudian yang kedua, peralatan untuk menyembelih disiapkan terlebih dulu. Jadi sebelum menyembelih, alat-alat untuk menyembelih itu disiapkan dulu. Kemudian yang ketiga, mengasah pisau penyembelihan tanpa diperlihatkan kepada binatang yang mau disembelih. Jadi diasah sampai tajam, setelah tajam tidak usah diperlihatkan ke hewannya, jangan ditakut-takuti gitu. Kemudian yang keempat, menjauhkan hewan yang akan disembelih dari hewan yang lain. Jadi jangan dikumpulkan ya. Kalau kita mau menyembelih, misalnya segerombolan kambing mau disembelih ya, itu jangan disembelih di depan teman-temannya, tapi dijauhkan yang lain, ambil satu-satu. Kemudian leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan ya. Namun sebelumnya hewan atau binatang dibaringkan dulu dengan posisi lambung kiri di sebelah bawah. Kemudian kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat ya. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah ya. Kemudian mengucapkan basmalah ya, sambil mengayunkan atau menggores atau menyembelih, sambil menyembelih binatang dengan alat yang sudah dipersiapkan sampai semua jalur, baik jalur makanan, jalur nafas, dan 2 urat nadinya terputus. Itulah cara penyembelihan secara tradisional. Cara yang kedua adalah secara mekanik. Caranya adalah, langkah-langkahnya adalah mempersiapkan peralatannya terlebih dulu ya, misalnya pakai mesin misalnya, atau pisau yang bisa digerakkan ya. Kemudian yang kedua, sebelum disembelih, binatang-binatang tersebut dibikin tidak sadarkan diri atau pingsan ya. Kemudian setelah pingsan itu ditata di alat, di pemotongan mekanik tersebut ditata dengan rapi di posisi leher. Kemudian sambil memegang, mengucapkan basmalah ya, binatang yang sudah pingsan tersebut disembelih dengan alat yang telah disiapkan. Ini biasanya dalam proses penyembelihan dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau cuma satu ya harus disembelih dengan cara tradisional. Demikian anak-anak
penjelasan Pak Guru tentang penyebab penyembelihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Soalnya adalah pertama, apa pengertian penyembelihan menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan rukun penyembelihan. Yang ketiga, sebutkan syarat penyembelih. Yang keempat, sebutkan syarat hewan yang disembelih. Yang kelima, sebutkan alat untuk menyembelih. Yang kelima, sebutkan syarat alat untuk menyembelih. Kemudian yang keenam, sebutkan hal-hal yang diperhatikan di dalam proses penyembelihan. Yang ketujuh, sebutkan sunnah-sunnah penyembelihan. Yang kedelapan, sebutkan tata cara penyembelihan secara tradisional. Yang kesembilan, sebutkan tata cara penyembelihan secara mekanik. Kemudian terakhir, bagaimana hukum memakan atau mengkonsumsi binatang sesembelihan ahlul kitab pada zaman sekarang ini. Silahkan jawabannya ditulis di kertas, kemudian diupload via WA, dikirim via WA kepada Pak Guru. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah tugas kalian, tugas CBT bab penyembelihan yang masih belum mengerjakan pada ulangan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.